Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Malam hari ini menjadi pertemuan pertama dan perdana kita mengkaji salah satu cabang dari disiplin ilmu bahasa Arab, yakni ilmu sharaf, atau nama lainnya adalah ilmu tasrif. Karena kita tentu ya sedikit banyak mungkin di antara teman-teman sudah mengetahui sebagian rumpun atau cabang dari disiplin ilmu bahasa Arab itu bukan hanya ilmu sharaf saja, melainkan ada ilmu nahwu dan ada ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu balaghah yang menurunkan 3 fokus ya pembahasan, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Ya, yang ketiganya itu masuk dalam payung ilmu balaghah, di mana ilmu balaghah menjadi satu cabang disiplin ilmu bahasa Arab layaknya ilmu sharaf ya maupun ilmu nahwu. Apakah hanya terbatas 3 itu saja cabang disiplin ilmu-ilmu bahasa Arab? Tentu tidak. Ya, seorang ulama yang bernama Mustafa Al-Ghulayain, beliau penulis dari kitab Jami'ud Durus. Beliau merumuskan di situ setidaknya ada 12 cabang disiplin ilmu bahasa Arab, ya. Di mana ketiga ilmu yang telah kita bicarakan tadi juga masuk di dalamnya. Dan nanti ada ilmu arud, ya, kemudian ada ilmu qawafi dan ada ilmu imla. Nah, bahkan ada pula yang memasukkan ilmu matnul lughah. Matan lughah, yaitu ilmu tentang apa? Mufradat. Baik teman-teman semua, kita akan masuk dan membahas ya kitab yang membicarakan tentang ilmu sharaf, dan insyaallah pembelajaran kita ini bisa terbilang basic ya atau dasar ya, walau saya sendiri tidak mengatakan dasar atau basic banget gitu, enggak ya. Karena memang kitabnya masih berbahasa Arab begitu. Akan tetapi insya Allah setiap kalimat kita akan ikhtiar dan ya. Di hadapan kita terdapat kitab yang berjudul Al-Bidayatu fi Ilmi Sarfi. Al-Bidayatu fi Ilmi Sarfi. Kitabnya ringkas insya Allah dan terdapat kaidah-kaidah yang cukup padat dan cocok bagi teman-teman yang barangkali baru pertama kali mempelajari ilmu sharaf ya. Untuk sedikit demi sedikit nanti kita pun sama-sama menghafalkan kaidah-kaidah tersebut. Di mana buku ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ali An-Namr ya. Kita sapa beliau dengan sebutan terhormat yaitu Asy-Syaikh, yaitu Syekh Ali An-Namr hafizallahu tabaraka wa taala. Beliau masih hidup ya. Nah, dan durus beliau sebetulnya tertera di YouTube ya. Ketika teman-teman ngetik judul kitabnya dengan bahasa Arab langsung keluar. Ya, channelnya itu channel PUSA ya, kuliah platform kuliah online
ya, di mana salah satu founder dari kuliah online tersebut adalah Syekh Wahid Bali hafizahullah taala. Begitu pula kitab ini pun ditakdim, ya. Nah, bahkan di murajaah oleh beliau, yaitu oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, ya. Kalau Syekh Wahid Abdussalam Bali ini cukup ya masyhur, ya, nama beliau famous, ya, terkenal sebagai pakar ruqyah. Nah, dan beliau juga salah seorang ulama yang luar biasa. Kesungguhan beliau dalam ilmu dan juga durus-durus beliau pun banyak sekali bisa kita akses dan dapati. Beliau tinggal di Mesir. Nah, ya. Saat ini berdomisili di Mesir. Nah, kita masuk dalam pembahasan kitab ini yang membahas tentang ilmu shorof, ya. Nah, sebelum itu, seperti halnya ketika kita mengkaji, ya, cabang atau disiplin ilmu tertentu, seyogianya kita harus ketahui 10 dasar prinsip, ya, dalam mengkaji suatu ilmu, dan ini penting, ya. 10 dasar prinsip dalam apa? Mengkaji suatu ilmu, ya. Nah, yang dikenal dengan sebutan, ya, mabadi asyrah. Nah, mabadi asyrah di sini tentu mabadi asyrahnya ilmu shorof. Nah, mabadi asyrahnya di sini yaitu apa? Ilmu shorof. Nah, kita bisa katakan mabadi asyrah itu merupakan, ya, 10 pengantar, ya, 10 pengantar komprehensif, ya, dalam mengenali, ya, dalam mengenali, mengetahui, ya, suatu disiplin ilmu, suatu disiplin ilmu, yang mana 10 komponen ini disebut juga dengan nama apa tadi? Mabadi asyrah, ya. Nah, dan mabadi asyrah ini terambil dari syair, ya. Syairnya siapa? Syairnya Al-Imam As-Sabban, ya. Hanya 3 bait saja. Nah, syair yang berbunyi, ya, inna mabadi'a, nah, inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Ya. Nah, asyrah. Al-haddu wal mawdu'u, ya, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Ya. Nah, as-samarah. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Ya. Di mana 10 poin atau 10 pengantar komprehensif ini dia kita penggal dari sini. Al-haddu yang pertama, nah, yang kedua al-mawdu,
Dan yang ketiga adalah as-samarah. Gitu. Karena kita sedang mengkaji ilmu sorof, maka kita harus tahu definisi dari ilmu diri. Ya, definisi al-haddu. Baik, ya, al-haddu. Al-haddu. Yang kalau kita mempelajari definisi, maka para pakar akan merincikan dia dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah lughatan. Lughatan itu secara bahasa, secara etimologi. Kemudian sisi yang kedua adalah istilahan, ya, secara istilah, berarti secara terminologi. Al-haddu sendiri ini sinonim dari apa? At-ta'rif. At-ta'rif. Ya. At-ta'rif artinya apa? Definisi atau pengertian. Nah, definisi atau bahasa sorof, ya, secara bahasa sorof itu bisa kita bilang dia apa? At-tahwil. Nah, ya, at-tahwil. Apa artinya at-tahwil? Atau juga bisa kita katakan at-taghyir, perubahan. Ya, pengalihan. Nah, perubahan, pengalihan. Nah, maka lihat di sini as-sarfu. Baik. As-sarfu. Ya, as-sarfu. Secara bahasa kita bisa lihat di dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an, teman-teman semua, ya. As-sarfu. Kita lihat ayat 127 surat At-Taubah, ya, Al-Bara'ah. At-Taubah ayat 127. Coba teman-teman lihat. Summa in sorofu sorofallahu qulubahum. Oke. Sorofa, in sorofu. Nah, itu semua merupakan kata-kata yang susunannya itu seperti diksi atau kata sorof. Maka terjemahnya tidak jauh-jauh nanti. Ya. Apa di situ makna sorofa? Sorofallahu qulubahum, yaitu apa? Memalingkan. Nah, ya. Berarti makna sorof dalam ayat 127 surah At-Taubah itu apa? Memalingkan. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di ayat Al-Qur'an lagi. Nah, di ayat yang kelima, Quran surat Al-Jathiyah. Nah, ya. Al-Jathiyah ayat 5. Silakan dibuka teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasrifir riyah ayatul liqaumin ya'qilun," atau "Wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun." Apa artinya? Tasrif. Tasrif. Wa tasrifir riyah. Apa artinya? Pergerakan. Maka kita akan dapati makna pergerakan atau terjemahan pergerakan dari sorof, ya, dari kata sorof di dalam ayat 5 surah Al-Jathiyah. Nah, ya, pergerakan. Kemudian kita lihat ayat 27. Nah, ayat 27 surat Al-Ahqaf. Ya, nah, silakan. Di situ ada, ya, kalimat
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasarrafna, dari kata sarrafa yusarrifu, ya, sarrafa yusarrifu, sarrafna al ayati la'allahum yarji'un. Ma makna sarafi tilkal ayah? Apa maknanya? Iya, maknanya adalah al-bayan wal izhar, yaitu apa? Jelas. Berarti terjemahnya apa di situ untuk sarrafna? Kami menjelas. Nah, kami menjelaskan dan kami menjelaskan kan al-ayat, ayat-ayat kami. La'allahum yarji'un, agar mereka apa? Yarji'un, kembali. Gitu. Berarti ya, terjemah kata sarraf dalam ayat 27 surah Al-Ahqaf itu apa? Menjelaskan, ya. Nah, menjelaskan, ya. Dan inilah makna sorof yang nanti diungkapkan pula dengan diksi tasrif, begitu, ya. Diungkapkan pula dengan diksi apa? Tasrif. Nah, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat apa makna tasrif? Hah? Apa makna tasrif secara istilah? Nah, Perubahan. tahwilul asli. Nah, ini kita masuk ke definisi secara istilah sekarang. Nah, ya, kita masuk definisi secara apa? Secara istilah. Baik. Ini kita hapus dulu sebentar. Nah, secara istilah, setelah kita dapati beberapa pemaknaan dari segi bahasa, ada al-bayan, ya kan, ada at-taghyir, pergerakan, menjelaskan, ya, pemalingan atau pengalihan, maka kita akan dapati di sini maknanya secara istilah tasrif itu adalah makna yang diungkapkan oleh para ulama, ya. Nah, tahwilul asli, nah, ya, tahwilul asli al-wahidi. Nah, al-wahidi, tahwilul asli al-wahidi. Nah, yaitu apa? Tahwilul asl, mengubah bentuk asal yang satu. Nah, ya, mengubah bentuk asal yang satu. Kemudian ila amsilatin mukhtalifatin, ya, ila amsilatin, mengubah bentuk asal yang satu kemana? Ke contoh-contoh amsilah, amsilatin ila amsilatin mukhtalifatin, mukhtalifah, yang berbeda-beda, mukhtalifatin. Nah, ya, mukhtalifatin, yang berbeda-beda. Maksud berbeda-beda di sini apa? Yaitu abniyah. Abniyah. Berbeda-beda itu adalah bentuknya, bukan keadaan akhirnya, bukan. Tetapi apa? Bentuk kata itu sendiri yang berbeda-beda. Nah, itulah hasil dari perubahan satu sumber, yaitu asalnya. Nah, ya. Nah, kenapa mesti diubah? Kenapa mesti diubah? Karena ada sesuatu yang ingin kita tuju, yaitu apa? Ma'anin, ya. Karena yang ingin kita tuju apa? Suatu makna, ya. Nah, lima'anin maksudah, ya. Suatu makna yang ingin kita maksudkan, maksudatin, ya. Yang dimana la tahsulu,
La tahsulu. Nah, ya. Di mana perubahan tadi tidak akan terjadi. La tahsulu illa biha. Ya. Maksudnya apa? Amsilah mukhtalifah tadi. Contoh-contoh yang berbeda-beda tadi itu. Nah, tidak akan terjadi illa biha. Kecuali dengan apa? Ya. Nah, ya. Dengan mengubahnya. Dari bentuk asal yang satu kepada contoh-contoh yang berbeda tadi. Karena suatu makna yang ingin kita tuju. Inilah definisi dari apa? Dari ilmu sorof, baik secara bahasa maupun secara apa? Secara istilah. Nah, ya. Atau kalau kita ingin menyederhanakan, nah ya, kita ingin menyederhanakan definisi-definisi ini bisa, ya, sebagaimana para ulama sorof kontemporer begitu ya, atau ahli morfologi Arab ya di zaman ini. Ya. Kalau tahwilul asal al-wahid, nah dan seterusnya itu definisi yang diberikan oleh para ulama-ulama yang dahulu kala. Baik. Kalau definisinya yang sekarang atau bahkan yang ini dipopulerkan di buku-buku ya ilmu morfologi Arab yang modern dikatakan apa? Ilmun. Nah, jadi sorof itu adalah suatu ilmu biusulin. Nah, ya, bi biusulin. Nah, dia suatu ilmu yang sifatnya apa? Pondasi, asas, ya, usul. Yu'rafu. Nah, ini Masya Allah. Ya. Yu'rafu, diketahui biha. Nah, biha dengannya itu bisa diketahui apa? Ahwal. Nah, ya. Ahwal, keadaan-keadaan ahwalu abniyatil kalimah. Abniyatil kalimati. Ketahui keadaan-keadaan bentuk suatu kata. Allati laisat bi'arabin wala bina'in. Allati, nah, yang laisat, ya, yang bukan dengan apa namanya? I'rab. Yaitu apa? Keadaan akhir suatu kata, bukan. Jadi ilmu sorof tidak membahas apa? Perubahan keadaan akhir suatu kata, enggak. Ilmu sorof itu membahas apa? Perubahan bentuk kata itu sendiri. Nah, ya. Wala bina, dan tidak membahas ya bina. Nah, begitu. Tetapnya keadaan akhir suatu kata tidak terbahas di sini. Baik, inilah perkara apa? Definisi. Sekarang kita masuk poin yang kedua dari 10 prinsip komprehensif yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sobban dalam syairnya tadi Mabadi Asyraf. Ya, al-maudu' atau maudu'uhu. Nah, maudu'uhu. Ya. Maudu'uhu yakni apa? Pokok pembahasan. Pokok bahasan ilmu sorof. Ya. Pokok bahasa ilmu sorof tentu apa? Alfaz. Ya. Alfaz. Lafal-lafal bahasa Arab. Ya. Lafal-lafal bahasa Arab. Nah, ya. Ini pokok bahasannya. Lafal bahasa Arab. Baik. Tentu yang menjadi objek penelitian, objek analisis ilmu sorof itu yang utamanya adalah apa? Al-Qur'an. Ya, yang utamanya. Yang kedua apa? As-Sunnah. Baik.
Dan yang ketiga dan keempat itu bisa kalam Arab, baik yang bentuknya syair ataupun bentuknya nasr, ya tulisan prosa. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian di poin yang ketiga pada bait yang pertama tadi kan kita dapati 3 poin. Al-haddu wal maudu'u tsumma as-samara. As-samara hasilnya goyah sama samarah ya. Nah, samaratun. Apa hasil dari kita mempelajari ilmu saraf? Tentu manfaatnya apa? Menjaga tutur kata kita. Saunul lisan anil khata. Ya sama seperti kita belajar ilmu nahwu, fungsinya itu. Agar tidak terjatuh dalam yang namanya lahan. Nah, ya, tidak terjatuh dalam lahan, suatu kesalahan. Baik. Kita masuk ke bait yang kedua dari 3 bait syairnya Al-Imam ya As-Sabban. Nah, ya. Apa? Wa fadluhu wa nisbatun. Nah, wa nisbatun wal wadi'u. Nah, ini kita tambahan 3 poin lagi nih. Berarti 6 totalnya sama yang pertama. Baik. Tapi masih ada satu lagi lanjutannya untuk bait yang kedua ini. Yang pertama apa? Keutamaan. Keutamaan mempelajari ya ilmu saraf ya. Apa sih fadlunya? Nah, ya, tentu keutamaannya sama seperti dengan tujuannya tadi. Karena ketika diniatkan itu untuk ya mengkaji Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, insya Allah itu suatu hal yang luar biasa mulia. Nah, kemudian nisbah, kaitan dia dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ya, nisbatnya. Nah, nisbat ilmu sorof dengan ilmu yang lain itu ya adalah perkara apa? Tabayun namanya. Ya, yaitu apa? Berlainan. Baik. Dia nanti nisbatnya bisa mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya, dekat dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Makanya para ulama merumpamakan ya ilmu sorof ini seperti pasangannya ilmu nahwu. Baik. Berikutnya al-wadi'u. Nah, founder nih, peletaknya atau pencetusnya siapa? Pencetus ilmu sorof itu ya adalah orang Kufah. Orang apa? Orang Kufah. Bernama Abu Mu'adz ya. Abu Mu'adz bin Muslim ya. Bin Muslim Al-Harra. Wafatnya tahun berapa? 187 Hijriah. Ulama salaf nih. Dapat satu nama ulama salaf ya kan? Nah, untuk kita ketahui. Nah, ya situ siapa? Abu Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Kita lanjutkan baitnya. Kita lanjutkan baitnya. Nah, al-ismu wal al istimdadu hukmu asyari ya. Nah, nah ismu, nah nama dari ilmu ini jelas ya, sorof ya, berkaitan berbanding lurus dengan definisi yang tadi sudah kita pelajari. Baik, kemudian istimdad namanya istimdad. Apa itu istimdad? Iya, sumber dari ilmu sorof ya. Berarti sumber dari ilmu sorof ini adalah objek kajian ilmu sorof. Al-Quran, hadis dan kalam Arab, jelas ya. Hukmu syari.
Apa hukum mempelajari ilmu sorof? Ya jelas seperti mempelajari apa? Ilmu nahwu, fardu kifayah. Suatu kewajiban yang cukup. Nah, tapi apakah bisa kita katakan di zaman sekarang itu sebagai suatu kewajiban yang cukup? Nah, jangan, kita harus bisa lebih. Nah, ya, apalagi kita yang masih muda, guna untuk mendalami dan juga menghayati apa yang kita baca dari Al-Quran dan apa yang kita amalkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, berikutnya. Bait yang ketiga. Nah, bait yang ketiga berbunyi apa? Masailu wal ba'di bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza asyarafa. Ini Masya Allah sekali. Ya. Nah, Muhammad bin Ali As-Sabban. Ya. Masail. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu sorof. Begitu. Apa saja pembahasan dalam ilmu sorof? Ya, banyak sekali pembahasan-pembahasan dalam apa? Dalam ilmu sorof. Baik. Dan kemudian dikatakan di sana di bait yang ketiga oleh Muhammad bin Ali As-Sabban, ya, wa man daral jami'a hadza asyarafa. Siapa yang mengetahui 10 poin, nah ya, 10 poin ini, maka dia telah apa? Meraih yang namanya apa? Kemuliaan. Nah, meraih kemuliaan. Permasalahan yang terdapat dalam ilmu sorof al-masail, ya, al-masailu. Nah, ini pembahasannya. Nah, pembahasannya kan seputar apa? Tahwil. Ya, seputar apa? Tahwil, perubahan. At-tahwil. Nah, dan at-tahwil sendiri, perubahan suatu kata itu, perhatikan teman-teman, perubahan suatu sifatnya apa? Maknawi. Nah, ya, ada yang sifatnya apa? Maknawi dan ada yang sifatnya lafzi. Ya. Nah, yang maknawi ya, itu adalah perubahan kata kepada kata yang lain untuk mendapatkan arti yang berbeda. Seperti mengubah apa? Bentuk yang satu menjadi bentuk yang dua. Kemudian bentuk yang dua menjadi bentuk yang lebih dari dua. Dikenal dengan istilah mufrad, musanna, jama'. Kemudian mengubah juga dari kata kerja menjadi pelaku. Layaknya bahasa Indonesia. Jalan jadi pejalan. Ya, kemudian jadi jalanan. Kata kerja yang dijadikan kata benda. Gitu ya. Nah, untuk yang lafzi, perubahan lafzi, nah ini menjadi pembahasan yang nanti akan dibahas dalam buku ini juga, ya, maupun juga yang maknawi pun akan dibahas dalam buku ini juga. Ya, di antara pembahasan yang lafzi itu ada apa? Al-hadfu. Nah, pembahasan ilmu sorof itu nanti ada pembahasan al-hadfu, yaitu apa? Membuang huruf. Nah, walaupun nanti tidak dibahas secara detail ya dalam buku ini, karena buku ini bisa kita katakan juga dia untuk apa? Dasar, basic, begitu ya. Kemudian ada apa? Az-ziyadah. Nah, ya, penambahan. Dan ini al-hadfu adalah apa? Pembuangan huruf. Az-ziyadah itu apa? Penambahan huruf. Kemudian ada pembahasan al-ibdal, ya, mengganti huruf begitu, mengganti huruf. Kemudian ada al-qalb, ya. Al-qalb ini bukan hati ya, bukan. Pembahasan qalb di ilmu sorof itu adalah apa? Mengubah huruf. Gitu, ya, mengubah huruf. Kemudian ada pembahasan tentang apa? An-naql, an-naqlu, ya. Jadi nakal itu bukan hanya di ilmu tajwid, ya, bukan hanya di ilmu rosem, enggak.
tetapi juga ada dalam ilmu saraf, yakni apa? Memindahkan harokat. Walaupun nanti berkesinambungan dia, ya. Walaupun secara tafsilan nanti ada perbedaan. Demikian. Kemudian ada pembahasan apa? Idgom, ya. Ini masya Allah. Idgom, begitu. Ya. Jadi inilah suatu keunikan dan juga perkara yang luar biasa tentunya dari ilmu sorof, dan kita ketahui melalui apa? 10 prinsip komprehensif, ya, yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Ali As-Sabban, ya, dalam 3 bait syairnya tadi. Inna mabadi kulli fanin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun, ya, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a. Siapa sih Muhammad bin Ali As-Sabban? Nah, Muhammad bin Ali As-Sabban yang menyusun 3 bait syair Mabadi Asyrah itu merupakan seorang ulama yang bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Beliau itu wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini siapa? Muhammad bin Ali As-Sabban, ya. Baik, teman-teman semua. Nah, kalau kita berbicara kedudukan ilmu sorof ini, banyak sekali perkataan-perkataan para ulama, bahkan pujian-pujian yang dilontarkan untuk para pembelajar dan siapapun yang mempelajari apa? Ilmu sharaf, begitu, ya, atau ilmu tasrif. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menempatkan ilmu ini di urutan pertama, ya, sebelum cabang ilmu lainnya. Bisa nanti teman-teman lihat di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ya, walaupun beliau memang katakan mempelajari musharraf itu fardu kifayah. Tapi lihat perkataan beliau dan perhatikan, inna ulumal arabiyyati minat tasrif wan nahwi wal lughah wal ma'ani wal bayani wa nahwiha ta'allumuha fardu kifayatin, kata beliau. Ala kulli hal, walaupun beliau katakan fardu kifayah, ilmu tasrif ditempatkan pertama kali, baru setelahnya nahwu, baru setelahnya ma'ani bayan, yang ini merupakan 2 turunan dari ilmu balaghah, ya. Nah, terkait definisi tasrif, kalau kita melihat definisi dari siapa? Dari Al-Imam Sibawayh, ya, dari Al-Imam Sibawayh. Beliau katakan dalam kitab beliau, namanya Al-Kitab, ya. Hadza babun ma banatil arabu minal asma'i was sifat wala af'al ghairil mu'tallah wal mu'tallah wa huwa alladhi yusammihi an-nahwiyuna at-tasrif. Ya, beliau katakan ini merupakan apa? Bab yang membahas tentang bentuk isim, sifat, fiil yang tidak mu'tal dan juga fiil yang mu'tal. Nah, dinamakan, ulama nahwu yang menamakan ilmu ini dengan apa? Dengan ilmu sharaf tadi, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam kitab ini, di mana kitab ini diberikan pengantar oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah taala. Kita baca. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini seperti biasa para ulama, dan ini merupakan kebiasaan mereka, kebiasaan yang baik, dan kita pun juga harus meniru kebiasaan yang baik ini, yaitu bersalawat sebelum mengutarakan apa? Suatu topik pembicaraan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu. Salawat, pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ba'd, dan adapun setelahnya, fa inna ulumal lughah, ya,
Maka sesungguhnya ilmu bahasa Arab ini bagus sekali teman-teman. Ya, perkataan Inna ulumal lughati turakkiku at-taba'a. Ini Masya Allah. Mempelajari ilmu bahasa Arab tujuannya di sini disampaikan oleh beliau, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sesungguhnya ilmu-ilmu bahasa Arab itu turakkiku, bisa melembutkan, Masya Allah. Ya. Dan kalau teman-teman lihat Al-Imam Asy-Syafi'i, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pun pernah mengatakan, ya, walaupun secara spesifik kepada ilmu nahwu. Nah, ya. Ketika orang itu mempelajari ilmu nahwu atau di sini mempelajari ilmu bahasa Arab, maka akan terlihat dari perangainya yang halus, ya, yang lembut. Raqqa tab'uhu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini dikatakan oleh Syekh Wahid Bali, turaqqiqu at-tab'a, bisa melembutkan tabiat suatu kebiasaan, ya. Dan juga apa? Tasqalu al-fahma. Tasqalu al-fahma, mempercepat tasqalu. Ya. Bisa apa? Bisa mempercepat pemahaman. Ini luar biasa, insya Allah. Dan memang sudah dibuktikan oleh apa? Para pakar dan linguis di Eropa. Contoh saja kalau teman tahu salah satu tokoh linguis di dunia internasional saat ini, bahkan seorang tokoh bernama Noam Chomsky. Nah, ini sungguh luar biasa. Beliau pun mengatakan dalam jurnal-jurnal ilmiahnya, beliau itu menguasai bahasa Arab, teman-teman, ya. Bahkan menguasai beberapa bahasa lainnya selain bahasa Arab. Dan beliau memberikan suatu pernyataan untuk bahasa Arab adalah bahasa yang sungguh luar biasa unik dan bisa mempercepat apa namanya, akal dia dalam memahami dan bahkan bisa memahami bahasa-bahasa selain Arab. Ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian tuh, dan ini jelas kalau tasqalu al-fahma saja sudah dikatakan sedemikian rupa, ya berarti apa? Tuwasi'u al-madarik, yaitu meluaskan madarik. Madarik artinya apa? Pengetahuan. Wahya al-wi'a'u alladhi tusabbu fihi al-ma'ani, yang dimana dia merupakan al-wi'a. Jadi ilmu-ilmu bahasa Arab, ya, atau ilmu-ilmu bahasa secara umum itu merupakan wadah. Alladhi tusabbu fihi al-ma'ani, yang makna-makna dicurahkan fihi, di dalam wadah tersebut. Dia memberikan nasihat kepada kita, para penuntut ilmu, terkhusus pun untuk saya pribadi dan umum pada teman-teman semua. Ini nasihat yang sungguh luar biasa. Fayambaghi li talibil ilmi, maka sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu, karena kata Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ini, ayyakuna ala dirayatin biha, ya, ayyakuna ala dirayatin biha, sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa, khususnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Agar kenapa? Nah, agar demikian nih, liyatamakkana, agar apa? Kuat, agar dia futuh min fahmi nususil Qur'anil Karim, dari memahami nas-nas al-musyarrafah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, agar kita tidak mudah untuk dibohongi, agar tidak mudah ditipu. Nah, karena banyak sekali di zaman sekarang orang yang berbicara agama, yang berbicara Al-Quran dan berbicara As-Sunnah, tapi mereka tidak memiliki timbangan, apalagi kita sebagai pendengar pun juga nggak punya timbangan. Maka timbangannya apa? Ini, ilmu-ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab. Wa yastati'a fahma kalamil ulama, dan juga apa? Bisa untuk memahami perkataan para ulama, ya. Karena tentu penjelasan mereka lah, ya, yang luar biasa dalam menjelaskan apa? Agama Islam ini. Nah, ala wajhihi as-sahih, dengan sisi-sisi yang benar. Berikutnya, beliau memberitahu kepada kita di antara cara cepat untuk memahami bahasa, turuk wa min afdhalit turuk, afdhali at-turuki, dan di antara cara metode yang paling afdhal, yang paling utama, ya, li ta'allumil lughah, untuk mempelajari bahasa,
Dan mungkin teman-teman memiliki pengalaman tersendiri juga mempelajari bahasa asing selain Arab ya. Contohnya Inggris yang sudah 9 tahun belajar gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa-bisa bahasa Inggris gitu? Nah, kita tahu pasti kuncinya dan memang sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh di sini. Ayyuhawi wala yuhawilu berusaha. Harus seorang penuntut ilmu itu apa? Berusaha ayatakalama biha untuk berbicara dengan bahasa tersebut. Begitu. Ya, berbicara dengan bahasa tersebut. Dengan siapa kita berbicara? Ma'azumalaihi, dengan teman-teman, wa ikhwani, dengan saudara-saudara, wa fi khutabihi, di khutbah-khutbah, wa durusihi, di dalam pelajaran-pelajaran, dan tentunya ini sungguh yang luar biasa penting, ayyabta'ida ta'ati, ya, dan menjauhi, kalau bisa dijauhi bahasa-bahasa amiyah, bahasa Arab pasaran. Jadi bahasa Arab itu ada fusha, ada amiyah. Nah, walaupun tidak tercela sama sekali mempelajari amiyah ya. Nah, dan ini penting juga mempelajari amiyah, ya. Tetapi apa di sini? Kalau bisa dijauhi sedemikian rupa, begitu, ya. Ayyabta'ida 'anil amiyah qadra istita'ati. Wa kitabu al-Ustadz Ali An-Namir hafizahullah fi saraf ja'a bi uslubin sahlin muyassarin. Nah, insyaallah buku yang ditulis oleh Syekh Ali An-Namir hafizahullah ini ya dengan gaya bahasa yang sahal, yang mudah, muyassar, yang mudah. Udah sahal, muyassar lagi. Bi'ajib, bitartibin ajibin, dengan susunan-susunan yang menakjubkan. Fa'ansahu talibal ilmi bihifzihi. Nah, ini nasihat lagi nih untuk kita ketika mempelajari kitabnya Syekh Ali An-Namir ini, Bidayah al-Bidayah fi Ilmi Saraf. Yaitu apa? Untuk menghafalkannya. Nah, karena mungkin ya waktu kita terbatas ya, dan juga daya ingat kita pun juga tidak kuat seperti orang-orang yang lain begitu. Setidaknya kita berusaha berikhtiar menghafalkan kaidah-kaidah yang diberikan oleh siapa? Allahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama wa katabahu al-fakiru ila afi rabbih. Ini Masya Allah menunjukkan ketawaduannya siapa? Syekh Wahid bin Abdul Salam Bari di Mesir ya. Nah, nah ini adalah muqaddimah dari penulis Syekh Ali An-Namir ya. Syekh Ali An-Namir hafizahullah. Alhamdulillahi musarrifil ayat. Ini bagus mukaddimahnya ya. Segala puji bagi Allah, musarrifil ayat. Apa di sini musarrifil ayat artinya? Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan? Kita gantian. Segala puji bagi Allah yang musarrifil ayat. Bukan mengubah maknanya, tapi apa? Yang menjelaskan, yang telah menjelaskan ayat-ayatnya. Wa mufaddilil mu'minin. Apa maknanya mufaddilil mu'minin? Bimizanit ta'at. Memberikan keutamaan. Iya, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman dengan timbangan ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman tadi. Ya. Jadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan apa? Keutamaan-keutamaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amir bil ma'ruf. Dan salawat serta salam itu terlimpah curah kepada apa? Sayyid kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-amir. Ya, orang yang senantiasa memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, yang baik. Wan nahi, dan juga cegah dari perkara kemungkaran. Man istaqqa ismuhu minal hamdi liyuhmada yaumal faz'i al-akbar. Apa maknanya di sini? Apa artinya? Orang yang istaqqa ismuhu, namanya apa? Istaqqa. Apa makna istaqqa? Dibentuk. Iya, yang namanya itu dibentuk minal hamdi, dari pujian. Ya, Muhammad. Ketika kakek beliau memberikan nama, kan yang memberikan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukan, tapi kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib. Iya. Nah, ya. Nah, itu nggak ada satupun orang yang namanya seperti itu. Muhammad. Muhammad. Ya. Adanya pengulangan kemuliaan yang ada di sana. Pujian-pujian yang terulang. Begitu. Liyuhmada yaumal faz'il akbar. Ya. Yang dipuji
pada hari al-faza'i al-akbar. Wa ala alihi at-tahirina al-mutahhirina min ilali an naqsi wa taqsir wa ala ashabihi al-muttaqina al-munazzahina min kulli tasgirin wa taqsirin wa ala atba'ihi al-muntasibina ila syariatihi, dan juga kepada para pengikutnya yang al-muntasibin, yang menyandarkan ila syariatihi kepada, dan juga al-mutasyabbihin al-mutasyabihina, dan juga orang-orang yang menyerupai bisifatihi dengan apa? Sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kita pun juga harus berusaha menyandarkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW dan juga apa? Menyerupai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak bisa 100%, tapi yang dinilai dan diganjar oleh Allah itu apa? Usaha, ikhtiar kita. Amma ba'd. Ini beliau katakan, ilmu sharaf huwa ummul ulum. Ini Masya Allah. Ilmu sharaf merupakan apa? Ummul ulum. Merupakan induk. Kita terjemahkan induk. Ya, induknya ilmu. Nah, kenapa bisa dikatakan induknya ilmu? Kanal kainu al-hayyu. Nah, ini Masya Allah. Ya, fa'idha kanal kainu al-hayyu. Nah, maka apabila sesuatu yang hidupnya, al-kain itu ada ya. Nah, sesuatu yang ada itu hidup. Nah, la yatahaqqaqu wujuduhu. Realisasi itu wujud atau keberadaannya illa bi ummin, kan, kecuali dengan ada induknya, taliduhu, yang melahirkan, ba'da ayyatakawana jismuhu. Nah, yang setelah itu jismuhu, jism, nah ya, sempurna fi rahimiha, pada rahimnya. Nah, ya. Fakadzalika ulum. Nah, ini adalah kiasnya teman-teman semua. Yang kita baca tadi, fa'idza kana al-kainu al-hayyu, ya kan? Fa'idza kana al-kainu al-hayyu la yatahaqqaqu wujuduhu illa bi ummin taliduhu ba'da ayyatawakkana jismuhu fi rahimiha. Ini merupakan kiasnya kepada apa? Kepada ilmu sharaf. Karena ilmu sharaf dikatakan di awal tadi oleh penulis ummul ulum. Maka di sini dijelaskan oleh beliau, ya. Fakadzalikal ulum la wujuda li dzatiha, dan demikian pula ilmu-ilmu, la wujuda, tidak ada wujud, ya, wujuda li dzatihi, kepada zatnya, illa bis saraf, kecuali dengan saraf. Dengan apa? Begitu. Karena kita ingin menuju apa? Makna-maknanya yang tertentu. Tercipta dari satu sumber yang sama, tentu dengan pengubahan ilmu saraf. Alladzi tuladu minhu al-kalimat. Karena saraf ini adalah morfologi, ya kan? Ilmu yang berkaitan dengan bahasa, berarti erat kaitan dengan kata. Maka apa yang dilahirkan darinya? Dari ilmu saraf. Apa? Al-kalimat. Ya. Al-kalimat. Wa fi rahimihi mufradatu, dan pada rahimnya itu mufradat, ya, bahasa Arab al-Arabiyah. Begitu, tatakawan. Nah, ya, akan tersusun, ya. Allati tata'allafu minha al-jumal. Ya, al-jumal ini fa'il dari tata'allafu. Yang mana juga darinya. Nah, setelah mufradat ini tersusun, ya kan? Tercipta dari pengubahan kaidah ilmu sharaf. Ketika disusun di mufradat jadi apa? Jumal. Jumal ini bentuk jamak dari jumlah. Wabil jumal, dan dengan kalimat tusogul ulum, ilmu itu dibentuk, ya kan? Nah, rentetan kalimat-kalimat yang mufidah, yang memberikan faidah-faidah, itu menjadi apa? Suatu ilmu. Wa huwa ihda da'aimil adab wa bihi, ya, tu'rafu sa'atu kalamil arab. Ya, da'aim artinya apa? Penopang, dan dia merupakan salah satu penopang adab. Wabihi, dan dengan sharaf juga tu'rafu sa'atu kalamil arab. Kita bisa mengetahui luasnya perkataan Arab. Ya, kalau nggak percaya kita akan buktikan sama-sama nanti. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Wal qawaidu as-sarfiyah, karena ini isinya kaidah-kaidah teman-teman. Nah, jadi kaidah-kaidah sharaf itu laisat mujarrada ma'lumatin. Bukan hanya sekedar maklumat. Bukan hanya sebatas apa namanya?
suatu pengetahuan belaka, enggak. Tufhamu wa tufadhu, yang dipahami dan dihafalkan, enggak. Tetapi apa di sini? Ya, walakinnaha, akan tetapi kaidah sorof itu merupakan wasilah, teman-teman. Ya, apa makna wasilah? Perantara. Iya, perantara media untuk kita bisa menuju yang namanya tujuan. Maka ilmu sorof, ilmu nahu, atau ilmu alat seperti kunci layaknya kita ingin membuka pintu. Ya, nah, fahiya wasilatun ila istiqomatil lisan ala asaliba muayyanah. Ya, nah, dan dia merupakan apa? Sarana, wasilah tadi. Ila istiqomatil lisan. Ya, kepada lurusnya lisan. Nah, di atas bentuk gaya bahasa yang ya tertentulah muayyanah. Baik. Wa an matin minan nutki khosoh, dan juga apa? Atas model-model dari ucapan yang khusus, begitu. Bughyatu fahmil Qur'anil Karim wal hadisi an-nabi. Tujuan memahami Al-Qur'an dan hadis, tujuannya itu ya, yang mana tujuannya guna memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi. Fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Wal wukuf ala asrarihima. Ini Masya Allah. Dan juga berhenti atas rahasia-rahasia dari keduanya. Kalau emang nggak bisa digapai dengan kaidah sorfiyah. Gitu. Baik, nah di sini apa? Lidha, oleh karena itu, aradtu, ya, aku paparkan, ya, aku jelaskan qadaya as-sarf. Qadaya apa? Hukum-hukum surati dawabit, dalam bentuk kaidah dawabit sarfiyah, kaidah sarf. Ya, ardon fihi yusrun wa suhulatun, dengan pemaparan yang di dalamnya itu apa? Yusrun dan suhulah. Kemudahan, bilughatin wadihatin, dan juga dengan bahasa yang mudah. Hadisatin, bahasanya kontemporer, modern. Muasirah, kontemporer, ya, begitu. Qoribah, yang tentu qoribah ila qalbi tolibina, Masya Allah. Dekat kepada apa? Hati penuntut ilmu. Nah, ya. Kenapa di sini katakan hati bukan akal? Karena hati adalah tempat bernaungnya apa? Ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin ya dalam kitab Ta'zimul Ilmi. Litakhudha min qalbihi makanan, ini Masya Allah. Litakhudha min qalbihi makanan wa min fikrihi hizan. Agar kaidah sorof ini apa? Mengambil dari hatinya satu tempat, dan juga mengambil dari pikirannya hizan, suatu ruang, suatu sisi. Nah, Allah wallaha wahdahu as'alu at-taufiq. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata saya meminta taufik wal hidayah, dan juga hidayah wal rasyad, petunjuk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Katabahu Aliyu As-Sayyid An-Namir. Ya. Inilah penulisnya. Ditulis 2013. Sama seperti tahun Hijriah 1434 Rabiul Akhir. Baik, barakallahu fikum teman-teman semua. Insyaallah pembahasan pertama dari kitab ini ya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Al-babul awal, ini pembahasan tentang apa? Timbangan sharaf. Nah, ini kan isinya apa? Dawabit. Pas 1 jam. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.